Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali sampai di bulan Dzulhijjah di tahun ini, yang mana ini merupakan nikmat sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk itu sepantasnya lah kita untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Kalaulah kita ingin menghitung akan nikmat Allah, maka saya tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni nabiyina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslim melakukan haji utama, yakni wukuf di Arafah. Karena mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram. Di samping itu, Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya dan anaknya di sebuah lembah, itu demikian sunyi dan tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu tersebut. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Beliau mencari air ke sana kemari antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai kesediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang makmur berkat doa Nabi Ibrahim, yaitu bunyinya seperti ini: wa isqala Ibrahim rabbi ja'al hadza balada aminah. Artinya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dan dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Idul Adha yang kita peringatan saat ini namanya juga Idul Nar, artinya menyembelih hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim. Disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah.
Kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saff, artinya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku mau menyembelihmu, maka fikirkanlah, apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah, engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang untuk menggoda ayahnya. Sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar maupun Ismail tidak tergoyah oleh bujukan layuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari, dan ia kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Ibrahim mencoba memotong pisaunya itu ke suatu batu. Ternyata batu keras itu terbelah. Ibrahim berkata, "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup membelah leher?" Kata Ibrahim. Dengan izin Allah, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah." Tapi Allah mengatakan jangan potong. "Maka mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibashi dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan mengorbankan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi anak, dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan menyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Quran surah As-Saff ayat 107 sampai 110, yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang banyak di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian." Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Dan jika tragedi penyembelihan tidak ada bandingannya dengan sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibashi. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ucapan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim menyambutnya, "La ilaha illallah, Allahu Akbar," yang kemudian disambung lagi oleh Nabi Ismail, "Allahu Akbar walillahil hamd." Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya korban di hari raya yang kita memperingati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua para pemimpin kita tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi perjuangan untuk
mempentingkan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara. Kedatipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakannya. Perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan kali ini mampu mengugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban, dan demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.